Ke-266, flashback awal pertemuan Rifki dan Vina S2. Flashback. Rif, kamu harus bangkit. Jangan terus-terusan terpaku dalam keterpurukan ini. Masa depanmu masih panjang. Jangan hancurkan hidupmu hanya karena kehilangan cinta pertama. Cinta pertama itu tidak selalu indah. Dan kamu juga harus tahu bahwa cinta itu tak harus memiliki. Jika kamu memang sangat mencintai Nadia, sehingga tidak bisa melupakannya, cukup kamu simpan saja dia di sudut hatimu di sebelah mana saja. Silakan kamu simpan nama itu rapat-rapat. Tetapi kamu harus melanjutkan hidupmu. Masih banyak wanita di luar sana yang mampu memberikan cinta untukmu. Kamu juga harus ingat, ada yang lebih penting dari soal percintaan. Yaitu, ada orang tua yang harus kamu bahagiakan. Dengan kamu terus-menerus seperti ini sama saja kamu menyia-nyiakan waktumu. Sebab usia ibu kita belum tentu sampai menunggu kamu sukses. Nasihat Denny. Tapi, Bang, aku merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup. Sebab dari awal aku sudah berharap akan hidup selamanya bersama Nadia. Jawab Rifki lirih. Rif, sedari awal aku sudah memberitahumu bahwa jangan pernah berekspektasi lebih tentang apapun. Apalagi tentang sesuatu yang di luar kendali kita. Sebab, jika realitanya tidak sesuai ekspektasi kita, maka hanya akan sakit hati yang akan didapat. Dan ketika Tuhan menghadirkan seseorang dalam hidupmu, jangan dia dulu. Belum tentu dia akan menjadi jodohmu. Bisa saja dia dihadirkan hanya untuk menjadi ujian bagimu. Belajarlah ikhlas. Belajar melupakan tanpa harus melibatkan orang lain. Di dalam proses melupakan ini, kamu lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Memberi Takdir. Sebab jika proses melupakan ini kamu libatkan orang lain, takutnya akan membuat luka yang lebih dalam lagi jika hasilnya tidak lebih baik dari masa lalu. Denny berkata seperti itu, bukan karena ia merasa lebih baik dan paling ikhlas. Justru karena dulu ia juga pernah mengalami apa yang dialami Rifki. Bahkan kala itu ia kehilangan wanita yang dicintai karena telah dinikahi oleh orang lain. Bukan tidak terluka ataupun tidak terpuruk, Denny juga merasakan sakit yang sama seperti Rifki. Namun ia berusaha untuk ikhlas dan mengobati luka itu sendiri. Sebab ia teringat tujuan utamanya adalah membahagiakan ibunya lebih dulu. Menurutnya satu senyuman sang ibu sudah mampu mengobati lukanya. Dan ketika luka itu mulai mengering, saat itulah ia bertemu dengan takdir terbaiknya yaitu Hania, yang kini sangat setia menemaninya dalam keadaan apapun. Baiklah, Bang, aku akan berusaha untuk bangkit lagi. Meskipun hidupku sudah benar-benar terpuruk. Ya sudah, kalau kamu benar-benar ingin bangkit dan memulai hidup baru, maka mulai cari kesibukan lagi. Kebetulan temanku ada cerita kalau di kantor tempat dikerja sedang membuka lowongan. Kamu bisa mengirimkan surat lamaran ke sana. Barangkali saja diterima. Denny menepuk-nepuk bahu sang adik. Kemudian berlalu meninggalkannya sendiri di taman kecil itu. Sejak kepergian Nadia, 3 bulan yang lalu kehidupan Rifki sangat jauh sekali berubah. Mungkin 180 derajat. Patah hati waktu itu membuatnya terjatuh hingga ke dasar jurang yang paling dalam. Hidupnya hancur berkeping-keping. Mulai dari jatuh sakit, hingga di PHK dari kantor karena kinerjanya menurun. Setelah tidak memiliki kesibukan lagi, membuatnya semakin sulit untuk melangkah maju, karena selalu teringat dengan Nadia, hingga ia selalu terpaku di tempat yang sama. Ibaratnya sebuah bangunan yang telah dibangunnya dengan bersusah payah selama bertahun-tahun, telah roboh karena kepergian Nadia yang hadirnya hanya sesaat. Begitulah hebatnya cinta, terkadang bisa menghilangkan akal sehat jika terlalu dalam mencintai. Karena tekadnya sudah bulat, bahwa ingin kembali melanjutkan hidup dan mengikhlaskan masa lalu. Rifki mencoba menaruh surat lamaran kerja di kantor teman Denny bekerja. Hanya selang beberapa hari ia dihubungi untuk interview, dan akhirnya diterima bekerja di kantor tersebut. Di sanalah awal pertemuan Rifki dengan seorang gadis cantik bernama Fauzia Zafina Amanina. Gadis itu usianya sama dengan Rifki yang kala itu berusia 24 tahun. Namun bedanya ia sudah bekerja di kantor tersebut sejak 1 tahun belakangan.
ia menjabat sebagai sekretaris. Tetapi meskipun jabatannya lebih tinggi dari Rifki yang awalnya hanya seorang staf biasa, ia sangat baik dan perhatian pada Rifki. Gadis itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya kala itu Rifki yang bertekad untuk melupakan masa lalu tanpa melibatkan orang lain itu sangat cuek pada Vina. Vina yang dapat melihat luka mendalam di mata Rifki berusaha membantu laki-laki itu untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi, ia masuk ke dalam hidup Rifki bukan sebagai pacar, melainkan hanya sebatas sahabat saja. Ia berusaha menjadi sahabat dan pendengar yang baik untuk Rifki. Hingga tidak terasa 7 tahun telah berlalu, luka mendalam yang dulu dilihatnya di mata Rifki kini sudah mulai tidak terlihat lagi. Sepertinya usahanya selama ini membuahkan hasil. Luka yang dimiliki laki-laki itu berangsur-angsur sembuh, meskipun belum sembuh sepenuhnya. Karena Rifki telah menempatkan Nadia di tempat tersendiri di dalam hatinya, sehingga masa lalu itu tidak akan bisa dilupakannya sepenuhnya. Dan tepat 1 bulan sebelum pernikahan ini, ibunya Vina yang hanya tersisa satu-satunya orang tuanya yang masih ada, dipanggil oleh Sang Pencipta. Tentu saja kejadian itu membuat Vina terpukul karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bu Mega yang telah mengenal baik Vina, meminta Rifki untuk menikahinya karena saat itu Rifki juga masih membujang, dan ia tahu Vina telah menyukai Rifki sejak 7 tahun lalu. Entah karena sudah mulai ada rasa atau hanya sebatas kasihan saja, Rifki mau menuruti permintaan sang ibu tanpa dipaksa, sehingga terjadilah acara pernikahan ini. Rif, terima kasih karena kamu telah menikahiku. Kini kesedihanku sudah berkurang. Karena aku yang awalnya hanya tinggal sendiri di dunia ini telah memiliki kamu. Ucap Vina sambil menyenderkan kepalanya di pundak Rifki. Karena para tamu masih asik menikmati hidangan yang disediakan, dan belum ada yang naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Jadilah waktu senggang itu mereka gunakan untuk mengobrol agar tidak mengantuk. Sama-sama. Vin, aku juga bahagia karena bisa menjagamu. Balas Rifki dengan senyuman manis. Bimbing aku untuk menjadi istri yang solehah ya, sayang. Insya Allah. Vin, mohon doakan aku juga. Semoga bisa menjadi imam yang baik untuk kamu. Tentu, sayang. Aku pasti akan selalu mendoakanmu di setiap sujudku. Di antara 2 orang ini, Vina lah yang terlihat lebih dominan. Karena sejak awal ia memang telah memiliki cinta yang sangat besar untuk Rifki. Berbeda dengan Rifki yang sejak awal telah menganggap Vina sebagai sahabat saja. Tetapi meskipun begitu, Rifki telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa akan berusaha membahagiakan Vina dan belajar mencintai gadis yang juga berusia tidak muda lagi itu. Selama ini Vina betah menjomblo karena menunggu Rifki, dan pada akhirnya penantian panjang itu telah membuahkan hasil. Laki-laki yang rela ditunggunya hingga membuatnya menyandang gelar bujang tua, akhirnya menghalalkannya tanpa paksaan. Om, ponakanmu yang paling cantik ini mau numpang foto. Boleh? Suara anak kecil itu berhasil menghentikan obrolan pengantin yang terlihat serius tadi. Itu adalah suara Aminah, putri kecil Hanan dan Mila. Boleh dong, sayang, ayo sini. Sahut Rifki. Aku juga ikut. Teriak Askia. 2 orang itu memiliki sifat yang sama, manja dan cerewet. Berbeda dari Lima dan Rina yang sedikit lebih kalem. Meskipun hanya sedikit dan tidak beda jauh. Karena sifat itu diwariskan langsung oleh sang Umi. Rifki mengajak anak-anak itu duduk di tengah-tengah mereka lalu berfoto bersama. Om, aku cantikan. Lebih cantikan aku atau Tante Vina? Celetuk Aminah setelah selesai berfoto. Rifki bingung. Ia hanya bisa nyengir sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Karena yang ia tahu seorang istri pasti akan cemburu jika suaminya memuji wanita lain. Meskipun ia tahu Aminah masih anak-anak. Bocil itu mampu membuatnya merasa terjepit. Ayo, dijawab dong, Om. Desak Mina. Rifki memandang ke arah Vina, lalu juga memandang Aminah. Kalau dilihat-lihat, cantikan istrinya Om, dong. Ia memilih untuk memuji sang istri saja. Karena rasanya tidak lucu jika ada yang mencebik di pelaminan. Enak aja, aku dong yang paling cantik.
Protes Mina sambil mendengus kesal. Iya, Mina, kamu yang paling cantik. Timpal Vina, karena ia tidak mau membuat gadis kecil itu bersedih. Tuh, Tante Vina aja bilang aku kok yang cantik. Iya, kamu yang paling cantik. Ucap Rifki karena tidak ingin berdebat lagi. Om, kalau aku sama Mina cantikan siapa? Kini Askia yang bertanya. Iya om, jawab yang jujur. Desak Amina. Vina terkekeh melihat Rifki yang hanya bisa garuk-garuk kepala. Ia bingung menghadapi bocil yang sama-sama tidak mau dikalahkan itu. Ingin memuji yang satu, takut yang satunya lagi ngambek. Aduh, ini para bocil kenapa pada dibiarkan berkeliaran bebas? Sih, orang lagi pingin nikmatin jeti raja sehari, malah disuruh jeti juri kecantikan mulu dari tadi. Gumam Rifki dalam hati, sambil celingukan mencari keberadaan para orang tua mereka. Sabar, sayang. Mungkin kita disuruh belajar ngurusin bocil sejak dini. Biar nanti gak kaget kalau ngurus anak sendiri. Bisik Vina cekikikan. Tapi mereka cerewet banget. Vin, Jeti pening kepalaku. Gak boleh ngomong gitu ah. Nanti aku juga mau kita punya anak cewek 5 orang. Mulut Rifki langsung menganga lebar mendengar kata-kata Vina yang sangat enteng. Kalau 5-5-nya kayak mereka gini, bisa-bisa aku bakalan mati berdiri, Vin. Gumam Rifki tapi sambil terkekeh. Meskipun Rifki belum tahu akan perasaannya terhadap Vina. Namun, ketika berbicara mereka terlihat lepas, sebab Rifki dan Vina memang sangat akrab. Ia juga tidak merasa aneh dengan Vina yang memanggilnya dengan sebutan sayang. Karena Rifki tahu Vina sangat menyayanginya.